Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku mau bahas mengenai H-4 bocoran soal lagi di penalaran umum UTBK. Ini adalah part yang ke-19. Jadi pastikan teman-teman pelajari soal-soal ini karena memang tahun lalu pernah keluar. Oke? Yuk. Nah, sebelum kita bahas, aku juga mau infoin buat teman-teman gelombang 2, kalian bisa ikutan open class part 5 intensif ya. Nanti kita bakal kelasnya itu sekitar 3 hari, 10, 11, 12, dan bakal dapat bonus TO serta join grup di WhatsApp dan juga Telegram. Harganya cuma 39.000, langsung aja daftar, klik link di deskripsi. Oke, ini jadwalnya. Oke, langsung aja kita ke soal-soalnya. Teman-teman bisa kerjain dulu dengan pause video ini, nanti bisa cek pembahasannya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama dan kita baca soalnya baik-baik ya. Jumlah penjualan komputer pada minggu kedua sampai minggu keenam. Guys, ini minggu kedua sampai minggu keenam ya. Jadi kita tulis aja nih. Nah, ini minggu kedua, 3, 4, 5, 6. Yang ditanyain adalah jika jumlah penjualan tersebut bersifat konstan, berapa komputer yang terjual pada minggu pertama? Nah, hati-hati. Jadi yang ditanya yang di sini, yang di depan si 18-nya. Bukan yang minggu ke-7 ya. Oke, sekarang coba kita lihat polanya aja. Dari 18 ke 14 itu min 4. 14 ke 17 plus 3. Ini min 4 lagi, berarti ini plus 3. Nah, berarti di sini harus plus 3 ya guys ya. Jadi, coba cari bilangan yang kalau misalnya ditambahin 3 itu hasilnya adalah 18. Jadi ya udah ya, 15 ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Hati-hati banget. Ini mungkin ada yang jawab 12. Kenapa? Karena carinya minggu ke-7. Jadi sini 12. Nah, ini harusnya minggu ke-7 ya. Padahal ditanyain adalah minggu pertama jelas-jelas. Oke? Jadi hati-hati banget ketemu soal kayak gini. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Yang ditanyain adalah kelas manakah yang mendapatkan nilai akhir paling tinggi. Di sini ada bobotnya, guys. Ini nilai kebersihannya 30%, ini nilai kerapiannya 70% ya. Oke, cara mudah dan cara tercepatnya adalah kita lihat yang tertinggi, angka tertinggi. Kita lihat di nilai kebersihan yang tertinggi adalah 10A, 11A, dan 12A ya. Jadi untuk yang 10B sama 11B kita coret aja. Sekarang nilai kerapiannya juga dari yang si 135 ini, kita cari yang paling tinggi. Ini 80, ini 70, ini 90. Jelas ya? Berarti di sini pasti yang 90 dan 90 yang paling tinggi. Kalau misalnya kita hitung di sini kan 30% dari 90 itu adalah 27 dan 70% dari 90 itu adalah 9 kali 7 aja 63 ya. Jadi kalau misalnya ditambahin 27 tambah 63 adalah sekitar berapa ya? 90 ya. Nah, ini pasti beneran paling tinggi. Oke, jadi di sini adalah 12A yang paling tinggi. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diagram di atas menunjukkan data produksi minuman herbal di pabrik B dan pabrik A. Pabrik A warna biru, pabrik B warna merah. Pada 5 bulan pertama tahun 2021. Berdasarkan data, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Paling benar ya. Menggambarkan jumlah produksi minuman herbal di pabrik A dan pabrik B pada bulan ke-6. Nah, jadi kita harus memprediksi. Kuncinya gini guys, kalau misalnya si polanya itu naik terus, ya, kemungkinan ya dia pasti naik juga. Kalau polanya itu adalah tetap naik, nah berarti di sini kemungkinan tetap atau naik. Kalau polanya itu tetap turun, nah dia kemungkinan tetap atau turun. Tapi kalau polanya turun, nah dia kemungkinan turun. Kak, gimana kalau misalnya polanya itu fluktuatif gitu ya, kadang naik, kadang tetap, kadang turun, gitu ya. Nah, ya udah di sini kemungkinan naik, kemungkinan tetap, kemungkinan turun. Jadi ada 3 kemungkinan. Ini satu kemungkinan, dua kemungkinan, satu kemungkinan. Oke, itu cara gampangnya. Sekarang kita lihat nih, dia yang ditanya di sini kan pada bulan ke-6 ya teman-teman ya. Kita lihat yang pabrik A, di sini dia sempat turun, naik, naik, turun. Nah, kemungkinan di sini si pabrik A juga setelah turun ya, setelah turun dia pasti naik guys. Dia pasti naik ya, untuk A naik. Yang B di sini naik, 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 naik. Nah, ini juga pasti naik. Nah, jadi keduanya itu pasti naik guys. Mungkin naik ya. Di sini yang A, jumlah produksi minuman herbal pabrik B bisa lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya. Ini kemungkinan benar.
ya. Kita coret dulu deh yang ininya. Hapus dulu ya. Tadi kan pabrik B itu yang merah ya. Ini kemungkinan naik karena dia selalu naik. Selalu ya. Sekarang yang B. Jumlah produksi minuman herbal di pabrik B lebih benar lebih besar kali ya. Lebih besar dibandingkan di pabrik A. Nah, ini belum tentu teman-teman. Karena di sini pabrik A itu kenaikannya itu cukup signifikan. Lihat dari 3 ke 4. Jadi kemungkinan dia bisa jadi lebih tinggi. Ini kita nggak bisa pastiin. Yang C, jumlah produksi minuman herbal pabrik A stagnan. Nah, tidak teman-teman ya. Kemungkinan di sini kalau misalnya udah turun, dia itu pasti atau mungkin naik gitu ya. Bisa jadi stagnan, tapi nggak selalu stagnan. Jadi bisa stagnan atau naik. Jadi harus ada naiknya guys. Lihat ya guys ya, kalau misalnya stagnan naik, dia stagnan atau naik. Oke? Jadi ini juga enggak. Yang D, jumlah produksi minuman herbal di pabrik B akan menurun. Enggak ya guys ya, jelas dia bakal kemungkinan naik. Jadi kemungkinan jawabannya yang A. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah ini guys, nilai yang paling mendekati juga sering keluar ya di PU. Nilai yang paling mendekati penjumlahan 8 per 5 ditambah 132%. Nah guys, 8 per 5, 8 bagi 5 itu kan sekitar 1 koma ya. Terus 30 bagi 5, 6. 1,6 ya. Ditambah 132 bagi 100 itu kan 1,32 ya. Nah, jadi ya udah. Jadinya berapa nih? 1 tambah 1, 2. 6 tambah 3, 9. Nah, jadi kemungkinan adalah 2,92. Yang paling dekat sama 2,92 itu yang mana? Nah, kita lihatnya ke atas ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan yang D, 3,01. Oke, jadi jangan ke bawah. Dia pendekatannya ke atas. Oke, lanjutin yang terakhir ya. Dalam sebuah perjalanan dalam sebuah perjalanan, ini harusnya koma ya, P masih harus memenuhi 2 per 5 dari jarak perjalanan secara keseluruhan. Nah, jika pada saat ini P telah menempuh 90 kilometer, berapa kilometer jarak keseluruhan? Oke, di sini kita tulis aja 90 kilometernya sama dengan, nah, berarti 90 kilometer itu, dia itu kan, katanya kan di sini, dia itu harus memenuhi 2 per 5 dari jarak perjalanan. Jadi kayak kita asumsiin, satu, satu dikurangi sama 2 per 5 ya. Satu itu kan sama aja kayak 5 per 5 ya. 5 per 5 dikurangi 2 per 5. Nah, berarti 90 itu udah 3 per 5 dari si X-nya. Oke? 3 per 5 dari X-nya. Nah, kebayang ya. Kalau misalnya X-nya itu adalah 90, kita bagi sama 3 per 5. Atau 90 kita kali sama, balikin ya, 5 per 3. Berarti berapa guys? 90 bagi 3 itu adalah 30. 30 kali 5 adalah 150. Jadi jawabannya yang E ya, gitu. Jadi intinya kita lihat sisanya. Sisanya itu adalah si 90-nya gitu. 90 itu dia itu udah 3 per 5 dari keseluruhan. Jadi kita cari aja dengan membalik gitu ya. Oke, sip, udah gitu aja. Nah ini ada soal seperti biasa teman-teman ya. Silakan kerjakan ini nomor 1 dan ini nomor 2. Baca guys ya, ini pada hari ke-6 ya. Sedangkan ini baru 4, deretnya ini udah 5. Jadi hati-hati. Oke. Kalau yang ini mirip soal nomor 5 yang tadi. Oke. Silakan guys dikerjakan, kirim jawabannya di kolom komentar. Gitu aja dari aku. Jangan lupa untuk ikut Open Class Part 5 khusus untuk gelombang 2. Harganya cuma 39.000. Nanti teman-teman kita bakal mulai kelasnya di 10 Mei. Langsung aja daftar di link ini ya. So, gitu aja dari aku. Kalau misalkan mau ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.